Teman-teman lagi jalan-jalan mulu sama Ujang ini. Seperti biasa, Ya, hari libur ada aktivitas ya. Kemarin juga di video yang sebelumnya, hari libur ada kegiatan. Sekarang hari libur ada kegiatan lagi ya kan. iya. Oke, Alhamdulillah. Cuma kemarin kan pakai batik kita resmi-resmi. betul. Yang ini kita sifatnya santai, tapi tetap berkegiatan. Oke, kita akan membahas tentang pengembangan diri teman-teman. Jadi sebelumnya tuh kita udah pernah bikin podcast terkait pengembangan diri. Banyak sebenarnya mah ya. Banyak. Cuma kita pengen ngulang dari dasar ya. Betul, kita ulang dari awal dan ya insya Allah ini akan lebih direncanakan akan lebih konsisten gitu ya terkait tema pengembangan diri ini dan akan kita kupas terus gitu ya. Ya, Nah, untuk yang pertama tentang pengembangan diri ini kita akan membahas yang paling dasar dulu adalah siapa kamu sebenarnya. ya. Siapa kamu sebenarnya? Teman-teman akan berpikir siapa kamu sebenarnya? Ya, saya manusia, saya orang, saya bukan benda, saya bukan hewan. Kayak apa itu ucapannya Spider-Man? Apa itu? Sebenarnya mana? Pasti kan dia selalu bertanya tentang siapa dia sebenarnya. Oh ya, Ya kan? oke, betul. Seperti ya sebenarnya nggak, kayaknya beberapa superhero selalu ada Momen begitunya. momen begitunya gitu kan. Siapa? Apalagi kalau Spider-Man kan sifatnya ya Tobey Maguire ya kan, Ya. dia digigit gitu kan, digigit laba-laba gitu segala macam. Tiba-tiba dia jadi berubah sosok, ada sesuatu di dalam tubuhnya gitu kan. Ya. Nah, siapa kamu sebenarnya gitu. Nah, kenapa sih ya maksudnya dasar dari pengembangan diri ini tuh kita perlu dimunculkan pertanyaan itu gitu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa gitu? Selama kita tidak pernah menemukan diri kita tuh kayak gimana, Bang, kita tidak pernah benar-benar tahu cara kita bahagia, tujuan hidup kita itu apa gitu ya. Jadi kayak hidup tuh autopilot aja gitu. Itu kita bakal kosong, gampang depresi, ya. Kenapa nggak ada isinya? Ngapung aja terus. Berarti gini ya, berarti secara tidak langsung di sini mengindikasikan bahwa ada orang-orang atau mungkin banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dia tuh sebenarnya siapa gitu ya. Ya. Dan jawabannya adalah banyak. Berapa orang yang kemudian benar-benar mempertanyakan hal ini dan melakukan pencarian? Sedikit, no? Ya, Iya. gitu. Nanti ngaruhnya kemanapun, pencapaian hidupnya, Arahnya juga kali ya, arah hidupnya, bagaimana dia, misalkan bagaimana seorang Andriano menjadi Andriano, bagaimana seorang Andriano memiliki peran sebagai seorang anak, ya. iya. Kan berat, no? Emang antum kira menjadi seorang anak bisa begitu aja? Kan nggak, kan banyak tuntutan kan? Betul. Iya. Kan kita kan mungkin kalau mungkin orang-orang berpikir jadi anak maksudnya ya udah Gitu. ikutin aja apa kata orang tua, padahal kan maksudnya nggak yang begitu juga ternyata gitu ketika dijalani gitu ya. Heeh. Banyak hal yang tidak maksudnya banyak hal yang ternyata anak tuh perlu lakukan dan perlu perlu tahu gitu ya. Betul. Makanya Al-Quran kan sangat mengapresiasi orang-orang yang ulul albab ya, orang-orang yang berpikir ya, Bang ya. Karena memang orang-orang yang seperti ini tuh dia akan beda, Bang, nanti tuh. Gitu ya. Iya. Maksudnya kita tuh sebenarnya hampir setiap orang itu selalu berpikir tentang dirinya, tetapi apakah pemikirannya tersebut sampai melakukan pencarian atau enggak itu hal yang berbeda. Ya itu persoalan yang berbeda ya. Betul. Gitu ya. Iya. Termasuk juga orang banyak nanya, kenapa sih gue gini amat gitu ya, kenapa sih gue dikasih ujian kayak gini. Itu kan termasuk bagian dari pencarian jati diri sebenarnya, Maya. Iya. Tapi apakah dia melakukan pencarian tersebut atau enggak, dan apakah dia sudah mendapatkan jawaban apa enggak gitu. Nah itu tuh yang mau kita bahas. Oh. Itu. Nah, sementara dalam agama kita itu kalau Al-Quran memang tidak secara tekstual langsung ngejelasin tentang itu ya. Iya. Tetapi membahas ini, iya. Al-Quran itu kan sangat memvalidasi diri kita ya, Bang ya. Iya. Dan validasi itu adalah salah satu cara Allah untuk mengapresiasi eksistensi kita gitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai manusia yang mandiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya di sini para ulama itu kan masya Allah gitu loh, Bang. Jadi kayak
Imam Al-Ghazali itu udah terkenal banget ya Iya. tentang filsafat beliau gitu kan, yang benar-benar menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri, mengenal hati, mengenal jiwa itu adalah pondasi paling dasar untuk pengembangan diri yang sejati gitu loh, Bang. Jadi kita tidak mungkin bisa mengembangkan diri kalau kita tidak benar-benar mengenal diri kita. Gitu. Berarti itu tadi ya, artinya memang tidak ada jalan instan nih untuk kita sebagai manusia tuh berkembang gitu ya. Jadi ada tahapannya gitu. Harus selalu dan selalu dimulai dengan mengenal diri kita sendiri dulu. Nah, Gitu. untuk mengenal diri sendiri ini langsung aja nih ya berarti ya. Heeh. Kita start paling pertamanya atau langkah pertamanya nih apa nih? Kalau jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya Bang, di zaman itu kan zaman dimana kayak konsep psikologi belum terbukukan ya enggak, Tuh. filsafat itu juga masih menjadi ilmu yang asing yang hanya bisa dimiliki oleh aristokrat gitu kan. Ya. Tapi Rasulullah udah langsung ngasih tahu gitu. Rasulullah bilang, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia sedang mengenal Tuhannya. Gitu kan ya? Gitu ya. Terus juga kalimat ini didefinisikan oleh para ulama-ulama itu, antara mengenal diri dengan mengenal Tuhan itu adalah satu lingkaran yang tidak boleh putus. Gitu Bang. Oke. Banyak yang menambahkan perjalanan ini yang paling gampang itu seperti perjalanan Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana dia melakukan pencarian jati diri dengan melakukan pencarian terhadap Allah, kayak gitu. Dan ketika dia sudah menemukan dirinya seperti apa, dia pun menemukan Tuhannya seperti apa. Terus gimana dengan orang-orang yang melakukan pencarian jati dirinya tidak dengan jalur tauhid gitu misalnya ya? Iya. Bisa. Tetapi nanti pada saat dia gagal, pada saat dia menemukan ujian dalam kehidupan, sandaran dia akan menjadi sangat rapuh dan pada akhirnya dia akan kehilangan dirinya lagi. Gitu. Dan itu akan menjadi lingkaran yang akan terus seperti itu, bisa Dan jadi itu gitu, jadinya ya. putus. Betul. Jadi rapuh, jatuh, ulang lagi dari awal. Rapuh, jatuh, ulang lagi dari awal. Akan selalu seperti itu ya. Sementara manusia kalau udah gagal 3 kali, dia sudah akan apa ya? Kayak sulit untuk bisa bangkitnya lagi gitu, Bang. Oke. Kepercayaan dia tuh udah hancur juga di situ. Berarti by riset manusia itu rata-rata ya, secara rata-rata tuh 3 kali ya berarti ya. Ya, sebenarnya mah ya. Iya. Gitu kan. Walaupun ada juga yang lebih dari itu, ada yang 1 kali gagal langsung rusak juga. Ada juga. Ada. Ya, Ya nggak? betul. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita sandaran utama dalam mengenal diri atau membangun jati dirinya itu sandaran utamanya tauhid, pada saat gagal kita masih bisa bersandar gitu dong ya kan. Kalau bersandar berarti udah nggak punya tenaga kan. Iya. Kita senderan di sini. Iya. Masih ada yang menopang tubuh Iya. kita Betul. gitu. Dan Ya. dan mungkin ya itu tadi yang seharusnya mungkin by riset dia 3 kali mungkin bisa lebih daripada itu Bisa kekuatannya, daripada karena itu tadi bisa unlimited. bisa unlimited dan bahkan pandangannya pun mungkin bisa berubah ya terkait kegagalan itu gitu. Ya. Jadi kegagalan itu ternyata bukan gagal tapi apa mungkin karena Bakal kita bahas berikutnya tuh yang kayak gitu mah. betul. Ya nggak? Betul. Itu no. Bahkan ketika misalkan nih kayak sekarang aja nih, udah capek banget sampai kemudian kita pingsan. Tapi karena ada sandaran gitu kan ya. Iya. Karena ada sandaran, kita tuh pingsannya tuh nggak jatuh. Betul. Kita masih dalam posisi seperti ini. Seperti beristirahat dan ada waktu di mana kita akan melek lagi gitu ya. Kita akan sadar lagi gitu. Padahal tadi secara kesadaran tuh udah nggak dapet Udah nggak dapet sadar nih. gitu. Ya. Iya. Makanya kunci utama kita dalam mengenal diri, menjawab pertanyaan siapa saya, itu pondasinya itu udah wajib banget kudu tauhid sih. Gitu. Harus tahu dulu gitu. Siapa Allah gitu kan, seperti apa. Ya, kasih sayang Allah tuh kayak gimana, supaya kita bisa tahu juga kenapa Allah memberikan kita potensi begini, ujiannya begini. Ya, kan kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita kayak langsung anggapnya, mohon maaf gitu ya, ya Allah zolim aja gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Ya, kok gue dikasihnya begini sih, kok orang lain begini sih gitu kan. Ya, nah jadi kalau kita paham sampai ke tahapan itu, nanti
tahapan-tahapan berikutnya kayaknya bisa jadi lebih enak. Oke, Gitu. berarti memang itu tadi ya, maksudnya langkah pertama ini kalau yang saya lihat atau saya ambil kesimpulan adalah ini adalah langkah yang apa namanya, langkah awal yang cukup Yang berat tapi fundamental. yang fundamental, tapi ketika misalnya kita sudah mencapai di langkah pertama ini, langkah kedua, ketiga, keempatnya mungkin akan terasa lebih mudah gitu ya, Betul. karena kita sudah mendapatkan yang fundamentalnya ini ya. Betul. Iya. Seperti itu. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya orang tanpa memahami konsep yang kita pahami sekarang ya, selama dia memegang teguh tauhid, dia melakukan hal ini tanpa tahu ini tuh namanya apa, gitu kan? Ya karena tauhidnya udah ada di dalam dirinya, Iya, gitu. betul betul betul. Ya kan? Iya. Ya. Nah, si ketauhidan ini nih ya, dicapainya nih caranya bagaimana nih ya? Mungkin Yang ada langkah-langkah ngaji. konkret. Udah, mau kemana lagi kita? Ya, teman-teman ya. Ya, Ngaji ya, ya. ngaji. Ngaji ini mengkaji ya, bukan Mengkaji. Iya, maksudnya bukan ngaji, maksudnya baca Bukan Quran. ngaji. Bahasa ngaji ini kan baca Quran ya, maksudnya. Kalau Iya. orang-orang taunya nih ngaji tuh baca Quran gitu. Oh, tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Ya. Iya, itu kan ini teman-teman juga mungkin di sini perlu mengerti juga ya tentang Betul. ngaji dan tilawatil Quran ini sesuatu yang beda. Maksudnya Ya. tilawatil Quran itu mungkin bagian dari ngaji, tapi ngaji belum tentu bagian dari tilawatil Quran gitu. Kebalik. Ya udah, yang penting Ya, mereka ngerti. Pokoknya begitu lah ya. Intinya ayat-ayat Al-Quran tuh kita kaji, kita bahas, kita bedah. Betul. Ya nggak? Heeh. Ketika kita ngomongin Allah sifatnya apa, itu kita kaji, kita bedah. Allah asmaul husnanya gimana, kita kaji, kita bedah. Ya nggak? Rukun iman nggak cuma kita hafalin, tapi kita kaji gitu. Kayak gitu maksudnya. Ya, artinya jadinya nanti endingnya kesimpulannya adalah kaji ilmu. Betul. Ilmu. Quran. Tapi emang harus cari yang benar juga teman-teman ya gitu. Mudah-mudahan di tempat teman-teman udah ada gitu pengajian yang memang fokus untuk seperti itu ya. Jadi pembahasannya juga benar gitu kan, karena ya di zaman ini ya no ya, Ya. kadang-kadang pengajian-pengajian tuh udah pada unik-unik juga, Unik, ya kan? unik, tidak hanya jemaahnya yang unik, bahkan mungkin bisa jadi juga isi-isinya juga. Ya, Jadi, A juga tidak menganggap diri A yang paling benar-benar amat gitu ya, betul. gitu. Enggak yang sampai sebegitunya. Itulah kenapa A juga membentuk tim supaya nanti di backup juga sama teman-teman A yang jauh lebih bagus secara keilmuan gitu kan. Itu sih. Ya. Seperti itu ya. Di jalanan banyak transformer ya. Iya, Jadi saya benar. dari tadi agak bingung ya, fokusnya terbagi. Ada yang lihat ke sini, lihat sono, lihat maps juga. Jadi Oh, benar. penglihatannya lumayan. Nah, itu mah ke depan aja lah. Iya. Soalnya ini lumayan pantat transformer keras soalnya ayah. Pantatnya keras. Kalau empuk sih saya mau nih, ini saya maju Kalau nih. empuk mah Bumblebee, Bang. Iya, sayangnya keras. Ini Optimus semua nih yang ada di Optimus depan Prime jalan. semua, dan aduh, untung nggak ada Decepticon pesawat itu mah ya. Ngeri ini ya teman-teman. Harusnya juga ngeliat ke depan sih ya, biar nanti kelihatan nih kalau udah mulai belokan kita keluar kemana gitu. Tapi Ya. ini masih jauh sih ya, kalau Masih berdasarkan jauh. map masih 20 km lagi. Oh ya, aman ya. Ya, kita bisa membuat beberapa video lagi dengan tema-tema, bukan tema sih, melanjutkan tema ini Nah, ya, tapi di episode-episode selanjutnya gitu ya. Ini Ini untuk kayak- episode pertama cukup kali ya. cukup lah. Kita cukupkan. Nanti juga kalau memang masih berasa masih kurang, mungkin tema ini akan kita angkat lagi. Iya, betul. Mungkin teman-teman mungkin butuh langkah, mungkin butuh tahu juga, mungkin pengen tahu cara yang lebih konkretnya lagi untuk ketahui, dan mungkin kurang lebih seperti itu. Atau misalnya pengen tahu lebih detail mah ya teman-teman, ikut sobat ngaji, karena emang concern kita adalah di akidah, akhlak gitu kan, Iya. pengembangan diri insyaallah. Dan itu tadi ya, kita juga, ini A juga mungkin bocorin sedikit kali ya terkait Apa? asesmen kali ya. Oh iya, udah ada asesmen-asesmennya ya. Iya teman-teman, jadi sobat ngaji kan juga membuka sobat curhat. Nah, AA di sini sudah merencanakan untuk menyediakan asesmen namanya. Jadi Ya. teman-teman yang mau curhat Ya. terkait apa tadi saya lupa, percintaan, keluarga, dan kehidupan ya kalau nggak salah Ya. tadi ya. Pokoknya itu asesmennya sudah ada, dan itu akan menjadi lebih mudah. Ya, insyaallah. Yang nanti juga memudahkan teman-teman, juga memudahkan AA sebagai sebenarnya apa sih kalau yang asesor ya, AA Ya. sebagai asesornya nanti akan jauh lebih mudah untuk bisa menangani insya Allah permasalahan teman-teman. Ya. Ya. Jadi ngaji lah, ke sobat ngaji gitu ayah intinya ya, supaya mengetahui gitu.
Ya kurang lebih seperti itulah ya Iya. untuk episode kita terkait pengembangan diri yang pertama ini. Ya, insya Allah. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ya. Dadah.